lama sekali aku tidak membuat konten YouTube. Mungkin sudah setahun, bahkan lebih. Terakhir, aku membuat konten YouTube waktu baru pertama kali masuk SMP. Sekarang, aku sudah kelas 9. Setidaknya, bulan depan aku sudah mulai kelas 9. Kemarin, aku berjanji pada bapakku kalau subscriberku nambah, aku mau kok ngelanjutin kanal YouTubeku lagi, bikin konten lagi. Dan akhirnya, hari ini aku bikin konten lagi karena subscriberku nambah 27 orang. Awal aku membuat konten YouTube saat pandemi COVID-19. Waktu itu, aku masih SD, kelas 5. Ada beberapa video yang view-nya mencapai puluhan ribu. Subscriberku tembus 300 orang hanya dalam beberapa hari. Tentu saja, banyak yang berekspektasi berlebihan terhadapku. Orang tua, Pak D, Bude, Om, Tante, sepupu-sepupuku, guru-guruku. Mereka berharap aku bisa sukses dengan kanal YouTubeku. Punya jutaan subscriber, berpenghasilan puluhan juta rupiah setiap bulannya. Siapa yang tidak pengen? Aku juga pengen kali, tapi ekspektasi berlebihan itu justru membebaniku. Yang pada mulanya aku membuat YouTube untuk tugas sekolah daring dan aku senang melakukannya. Lama-lama kok jadi berat ya? Seolah-olah aku dituntut untuk sukses. Hai, jumpa lagi dengan saya, Anggar Paramaswari di Dindingan Konten. Mungkin bukan cuma aku. Bisa jadi kalian juga merasakan hal yang sama. Harus juara kelas, harus hafal sekian ayat Al-Quran per hari, harus berprestasi, harus menang lomba FLS 2N, harus bisa masuk SMA favorit, dan banyak keharusan-keharusan lain. Apa kalian juga merasakannya? Seolah ingin berteriak, "Ma, Pa, bolehkah aku tidak menjadi apa-apa?" Tapi kalian sudah tahu apa jawaban orang tua kalian. Ini demi masa depanmu, Nak. Standar sukses orang tua yang dibebankan kepada anak-anaknya membuatku berpikir ulang, sukses itu apa sih? Apakah sukses itu harus jadi juara kelas terus-menerus? Apakah sukses itu harus selalu punya nilai A? Apakah sukses itu harus sudah hafal sekian juz dalam Al-Quran? Apakah sukses itu harus menang lomba FLS 2N? Apakah sukses itu kanal YouTube-nya harus sudah bisa dimonetis? Jika itu yang dianggap sukses, aku rasa sukses itu simple. Aku hanya perlu memenuhi setiap target yang dibebankan kepadaku. Iya, aku merasa setiap goal itu dibebankan. Karena bukan aku yang menginginkannya. Siapa sih yang ingin aku menjadi juara kelas? Seingatku, tujuan utamaku sekolah itu untuk belajar, mencari tahu hal-hal baru yang belum aku tahu, berteman dengan teman sebaya,
dan bermain. Iya, bermain. Aku kan masih anak-anak. Aku tidak pernah pergi ke sekolah dengan tujuan menjadi siswa terpintar di antara teman-temanku. Aku juga tidak pernah ingin menjadi juara kelas, hanya untuk membuat teman-temanku yang lain merasa tampak bodoh. Siapa yang menginginkannya? Tentu saja mama papaku, kakek nenekku, om dan tanteku, pak de dan budeku. Mereka yang ingin anaknya lebih pintar daripada anak orang lain. Siapa sih yang ingin disanjung tetangga karena anaknya bisa menghafal sekian juz Al-Quran di usia SMP? Yang ingin dipuji koleganya karena anaknya berprestasi di bidang tertentu? Siapa yang menginginkannya? Tentu saja mama papaku, kakek nenekku, om dan tanteku, pak de dan budeku. Mereka ingin dianggap hebat karena anaknya lebih sukses daripada anak orang lain. Tanpa sekalipun mereka bertanya padaku, "Nak, kamu pengennya apa? Kamu maunya bagaimana?" Semua hal itu membuatku kembali berpikir, bolehkah aku tidak sukses? Bolehkah aku memenuhi keinginan-keinginanku sendiri? Atau setidaknya, bolehkah aku punya keinginan yang berbeda dengan keinginan mama papa? Ada begitu banyak yang aku pikirkan tentang makna sukses, tentang keinginan-keinginanku, tentang aku yang ingin menjadi cewek biasa-biasa saja, tentang ekspektasi orang lain yang tidak harus kupenuhi. Aku tahu, tidak semua orang kuat menghadapi isi kepalanya sendiri, termasuk diantaranya adalah aku. Karena itu, hari ini aku ingin melukis. Biasanya dengan melukis, pikiran-pikiran kusut itu akan terurai dengan sendirinya bersama sapuan kuas pada kanvas dan melebur menjadi warna-warni yang indah. Jika nanti sore lukisanku selesai, bolehkah aku dianggap sukses? Ma, Pa, bisakah mama dan papa menganggapku sukses? Karena aku mampu menyelesaikan apa yang aku inginkan. Bisakah mama dan papa memuji kesuksesanku karena telah menyelesaikan satu lukisan? Bisakah mama dan papa menganggapku siswa yang sukses karena punya banyak teman di sekolah? Bukan karena menjadi yang terpintar di antara mereka. Bisakah aku dipuji sebagai anak yang sukses karena aku membeli cat akrilik dengan uang saku yang aku sisihkan sendiri setiap hari, mencuci bajuku sendiri, menyetrika sendiri, membuat sarapan sendiri di pagi hari? Bisakah definisi kesuksesan diganti dengan setiap kita berhasil melakukan hal-hal positif yang sederhana setiap hari? Karena kita hidup itu bukan cuma satu kali. Kita hidup itu setiap hari. Aku ingin sukses setiap hari. Sukses bangun pagi dan tidak terlambat datang ke sekolah. Aku tidak ingin dianggap gagal hanya karena Kak Ferry Irwandi berhasil memonites kanal YouTube-nya lebih dulu daripada aku. Walaupun kita memulai YouTube di tahun yang sama, aku juga tidak ingin Karina, sahabatku, dianggap gagal hanya karena aku bisa lebih cepat menyelesaikan soal matematika yang diberikan Bu Astri. Dari kanal YouTube ini, aku ingin mama dan papaku, juga mama dan papa semua anak, meluangkan sedikit waktu untuk mengapresiasi usaha-usaha sederhana yang dilakukan anaknya dan menerimanya sebagai sebuah bentuk kesuksesan. Aku ingin, walaupun lukisanku tidak sebagus lukisan Kak Erika, mama dan papaku menganggapku anak yang sukses karena sudah berhasil menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Aku ingin diizinkan mendefinisikan arti kesuksesanku sendiri. Karena aku percaya setiap orang punya impiannya masing-masing,
punya keinginannya masing-masing. Maka artinya, sukses tidaklah sama bagi setiap orang. Mereka akan punya arti suksesnya masing-masing juga. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu mampir di kanal YouTubeku. Aku, Angget Pramaswari. I love you all.